Halo semuanya, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai bagaimana sih caranya kita untuk menginterpretasikan hasil analisa gas darah. Biasanya ini untuk hasil analisa gas darah ini banyak yang kebingungan untuk menginterpretasikannya. So, ikutin terus penjelasan dari aku. Bahasan yang pertama yaitu nilai normal dan beberapa catatan penting mengenai analisa gas darah. Jadi untuk analisa gas darah yang perlu dilihat itu pH. Nah, pH normal ini ada di antara 7,35 sampai 7,45. Kemudian pH CO2 di mana angka yang normalnya itu ada di angka 35 sampai 45 mmHg. Dan yang ketiga adalah HCO3 di mana angka normalnya yaitu 22 sampai 26 MEq per liter. Nah, untuk catatan tambahan, untuk angka normal tambahan, PaO2 itu ada 75 sampai 100 mmHg. Kemudian SaO2-nya 95 sampai 100%. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi kalau pH akan hasilnya itu akan berlawanan dengan PaCO2. Jadi, kalau misal pH-nya itu rendah, maka PaCO2-nya itu tinggi. Nah, kalau itu disebut dengan respiratorik. Nah, untuk yang metabolik itu pH searah dengan HCO3 di mana misal pH-nya itu tinggi, maka HCO3-nya itu juga ikut tinggi. Nah, untuk menginterpretasikannya, yang pertama kita lihat adalah pH-nya dulu, nanti baru melihat PaCO2 dan HCO3. Jadi aku mau ngejelasin ada beberapa tabel di sini. Nah, yang pertama kita lihat dulu kan tadi kan pH. Jadi kalau pH turun itu dinamakan dengan asidosis. Nah, kalau pH naik maka dikatakan alkalosis. Nah, untuk mengatakan metabolik atau respiratorik kan tadi kan kalau metabolik pH sebanding dengan HCO3. Jadi kalau misal pH-nya turun maka HCO3-nya ikut turun. Nah, kalau respiratorik maka jika pH-nya itu turun maka si PCO2-nya atau PaCO2-nya itu naik. Jadi berbanding terbalik antara pH dan PaCO2 gitu. Nah, di sini ada catatan penting untuk menentukan apakah itu terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh, atau tidak terkompensasi. Nah, jika semuanya abnormal, pH, PaCO2, HCO3-nya itu abnormal, maka dikatakan dengan terkompensasi sebagian. Nah, kalau misal yang normal itu cuma pH-nya, yang lain abnormal, maka dikatakan terkompensasi penuh. Nah, kalau pH-nya abnormal, PaCO2 atau HCO3-nya abnormal, maka dikatakan tidak terkompensasi. Jadi, pH-nya abnormal dan salah satu antara PaCO2 atau HCO3-nya itu tidak normal, maka dikatakan tidak terkompensasi. Nah, di sini ada tabel lagi. Di sini aku contohin ya. Misal, di sini pH-nya 7,46, berarti kan tinggi, dikatakan dengan alkalosis. Nah, terus PaCO2-nya itu tinggi, misal 43, kan tinggi tuh. Nah, terus HCO3-nya di sini juga tinggi, misal 28. Nah, terus hasilnya interpretasinya apa? Tadi kan pH-nya 7,46, berarti alkalosis karena tinggi di atas normal. Nah, kalau pH-nya tinggi, berarti berbanding terbalik dengan PCO2 atau sebanding dengan HCO3. Itu untuk menentukan respiratorik atau metabolik. Nah, tadi kan pH-nya tinggi, terus PaCO2-nya itu tinggi, berarti PaCO2-nya ini adalah bentuk kompensasi. Nah, terus si HCO3-nya ini tinggi, berarti kesimpulannya di sini adalah alkalosis metabolik. Nah, terkompensasinya apa? Terkompensasi sebagian karena semuanya abnormal, tinggi semua. Nah, ini contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi misal pH-nya 7,36. Terus PaCO2-nya itu 44. Tinggi kan? Terus HCO3-nya itu tinggi. Misal 28.
berarti kan pH-nya tuh normal tuh. Terus nentuin asidosis alkalosnya gimana? Nentuinnya adalah melihat kecenderungan. Tadi kan 7,36 pH-nya, berarti kecenderungan ke asidosis. Nah, terus kan berarti kan hitungannya pH-nya rendah. Terus di sini pH CO2-nya itu tinggi, tadi 43. Berarti respiratorik. Jadi asidosis respiratorik terkompensasi penuh karena pH-nya normal, pH CO2-nya tinggi, HCO3-nya tinggi. Nah, sekarang langsung bahas ke contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya di sini pH-nya itu adalah 7,2. pH 7,2 berarti pH-nya itu turun. PCO2-nya 60, berarti naik. Terus di sini HCO3-nya adalah 2,6, berarti normal. Nah, berarti kalau pH turun berarti disebut asidosis. Nih asidosis semua nih, ya. Nah, di sini kan pH turun, si PaCO2-nya naik, berarti respiratorik. Berarti yang metabolik salah. Coret yang metabolik. Salah. Nah, terkompensasi penuh atau tidak terkompensasi atau terkompensasi sebagian. Nah, di sini kan pH-nya turun. Terus PaCO2-nya naik. HCO3-nya di sini normal. Berarti pH-nya abnormal, PaCO2-nya itu abnormal, dan HCO3-nya itu normal. Salah satu antara PaCO2 atau HCO3-nya yang normal berarti tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi penuh berarti pH normal. Kalau sebagian, semua abnormal. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Soal selanjutnya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu interpretasi hasil analisa gas darah. Nah, yang pertama yang dilihat yaitu adalah pH-nya. Nah, di situ kan pH-nya 6,2, berarti pH-nya itu turun. Nah, PCO2-nya atau PaCO2-nya itu naik. Terus HCO3-nya itu naik juga. Nah, jadi di sini itu karena pH-nya turun berarti asidosis. Kemudian karena pH-nya turun, PaCO2-nya naik, maka disebut juga dengan respiratorik. Nah, di sini berarti metabolik salah ya. Nah, tinggal menentukan tingkat kompensasinya. Di sini kan pH-nya turun, PaCO2-nya naik, HCO3-nya naik. Maka di sini kan semuanya itu abnormal. Nah, kalau semuanya abnormal, maka disebut juga dengan asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Itu jawabannya B. Kenapa nggak penuh? Karena kalau asidosis respiratorik terkompensasi penuh, itu hasilnya itu pH-nya itu normal. Ya, kalau terkompensasi penuh itu pH normal. Nah, kalau tidak terkompensasi, pH-nya itu abnormal, HCO3 atau PaCO2 atau PCO2-nya itu abnormal. Jadi nggak semuanya abnormal, jadi tidak terkompensasi. Itu untuk pertanyaan nomor 2.